Setelah makan malam, Vito menyarankan untuk mengantar kakek Okto kembali ke hotel dulu, kemudian mengantar Albert kembali. Kamu antar kakek Okto kembali ke hotel saja. Aku masih ada urusan, mau kembali ke asrama tim. Setelah Albert mendengar sarannya, dia langsung menolak tanpa memikirkannya. Albert menyentuh tasnya, karena dia sudah berjanji kepada kakek Okto bahwa dia tidak akan terlibat dengan Vito lagi. Jadi dia tidak akan memberi Vito kesempatan untuk mendekatinya, terutama kakek Okto masih di sini. Hotel yang aku tinggal dekat sini saja, barusan siap makan. Aku ingin jalan santai untuk cerna makananku, kamu tidak perlu antar aku. Setelah selesai berbicara, kakek Okto berbalik badan dan pergi. Vito, apakah dia telah dibenci? Kakek, berapa hari kamu di kota Zaun? Kapan balik ke kota Leicester? Besok atau lusa sudah balik? Kakek Okto menjawab dengan jujur. Melihat Vito mengikutinya, dia berkata dengan ekspresi dalam, "Kenapa kamu ikut aku?" "Aku temani kamu jalan santai," Vito menjawab dengan tersenyum. Dia saat ini terlalu sibuk. Dia harus syuting di siang hari. Ketika pulang ke rumahnya di malam hari, dia masih harus mengurus beberapa bisnis yang tidak bisa ditangani oleh ayahnya. Kakek jarang datang ke kota Zaun. Dia tentu saja harus meluangkan waktu untuk menemani kakek. Dan kakek mencari Albert untuk apa? Vito tidak berpikir itu hanya makan saja. Meskipun kakak iparnya, Kina dan Albert adalah teman baik, tapi Albert tidak akrab dengan kakeknya, apalagi berteman. Pasti ada rahasia tersembunyi. Jangan ikuti aku menjadi marah ketika melihatmu, cepat kembali ke tim kamu. Kakek Okto mengangkat tongkatnya dan memukulnya. Cucu ini bodoh sekali. Dia tidak melihat dirinya sedang mengisyaratkannya untuk mengantar gadis itu pulangkah. Vito menghindarinya dan berteriak, "Kakek, cepat pergi." Kakek Okto berkata dengan jijik, membawa pengikutnya pergi dengan cepat. Vito berdiri di tempat, menatap punggung kakeknya selama beberapa detik. Dia melihat Albert sekilas. Mungkin saat ini masih jam pulang kerja, jadi dia belum mendapatkan taksi. Ada kilatan cahaya melintas di benaknya. Apakah kakek mengisyaratkannya untuk mengantar Albert pulang? Kakek benar-benar penyelamat. Setelah memikirkannya, dia dengan cepat berbalik dan berjalan menuju mobilnya. Menyalakan mobil dengan cepat dan melaju ke depan Albert dan berhenti. Membuka pintu kursi penumpang depan, memberi isyarat kepadanya untuk masuk ke mobil. Albert berdiri di tempat, tidak bergerak, juga tidak berbicara. Vito tidak tahu dia kenapa, dia hanya bisa berkata dan memerintahkan masuk ke mobil. Albert masih tidak mendengarnya dan tidak melihatnya. "Hei, apa yang kamu inginkan? Aku tidak ganggu kamu hari ini." Sikapnya yang dingin dan menjauh membuat Vito sedikit marah. "Kamu menghalangi aku untuk menghentikan taksi," Albert berkata dengan nada suara dingin. "Aku antar kamu pulang." Masuk ke mobil, suara Vito sangat dalam, wajah ganteng itu tampak sedikit marah. "Aku tidak mau," Albert menolak dengan dingin. "Kamu ingin aku angkat kamu ke dalam mobil? Atau kamu masuk sendiri?" Albert tidak berbicara. Dia melihat taksi kosong sedang melaju ke sini dari belakang. Dia berjalan dengan cepat. Wanita sialan, dia melihat kaca spion, dan memarahi dalam hati, kemudian dengan cepat membuka pintu mobil dan turun. Pada saat Albert ingin naik taksi, Vito menggenggam lengannya dan menariknya kembali. "Kamu marah apa?" Suaranya yang rendah dan magnetis dipenuhi dengan amarah. Supir melihat kedua orang yang ganteng dan cantik itu, menebak itu adalah pasangan yang sedang bertengkar. Kemudian dia pergi dengan sedih. "Aku tidak marah, hanya tidak ingin melihat kamu." Albert mengerutkan kening dan memberontak. Melihat tidak bisa lepas dari Vito, dia menjadi menyerah. "Apakah kakek bilang sesuatu yang membuatmu tidak bahagia?" Siang hari ketika bekerja di tim yang sama, dia masih baik-baik saja. Setelah pergi makan dengan kakek, sikapnya langsung berubah. Selama beberapa hari ini, meskipun Albert menolak apa yang dirinya ingin lakukan untuknya, tapi di bawah bujukannya dan kulitnya yang tebal,
Albert akhirnya membiarkannya, tidak akan menolak dia dengan tegas seperti hari ini. Kakek Okto tidak bilang sesuatu yang membuatku tidak bahagia. Yang dia bicarakan dengan kakek Okto adalah tentang kebahagiaan dan keuntungan bersama. Jika ingin mengatakan sesuatu yang tidak bahagia, mungkin adalah bertemu dengan pria di depanku. Bilang tak, Vito mengencangkan telapak tangan di lengannya. Kamu ingin aku bilang apa? Bukankah kamu juga ada di sana ketika sedang makan? Bukankah kamu juga dengar apa yang dibicarakan? Apakah kamu merasa aku ada tidak senang? Dia mengajukan beberapa pertanyaan secara berturut-turut dengan marah. Sebelum aku datang, cepat bilang, dia melepaskan telapak tangannya yang besar, kemudian melingkari pinggangnya yang kurus, tangannya yang satu lagi mencubit dagunya dengan kasar, memaksanya untuk menghadapnya. Bajingan, kamu sakiti aku. Albert memarahi, air mata muncul di matanya karena sakit. Pria ini biasanya terlihat seperti berperilaku baik, tetapi begitu dia serius dan kejam, dia pasti adalah iblis yang sombong, kuat dan menakutkan. Jejak sakit hati yang tidak disadari oleh orang melintasi mata dingin Vito, tapi hanya untuk sesaat, matanya kembali dingin dan kejam. Jangan ubah topik pembicaraan. Dia sangat ingin tahu apa yang kakek katakan padanya, yang membuat sikapnya berubah besar. Cara aku interogasi orang sangat banyak, kamu beritahu aku dengan patuh atau aku bertindak kasar supaya kamu mengatakannya. Albert menekan bibirnya dengan erat dan tidak berbicara. Kesabarannya sedikit berkurang. Setelah menunggu beberapa saat, melihat Albert masih tidak berbicara, dia mengeluarkan kata-kata kasar. Kamu yakin ingin aku bertindak kasar? Aku tidak pukul wanita. Tapi, Vito berhenti sejenak. Melihat matanya bergerak, dia baru melanjutkan, percaya atau tidak, aku membuatmu pingsan, kemudian bawa kamu yang tidak sadar ke dalam mobil, dan melakukan sesuatu denganmu di tempat tidur. Kamu seharusnya tahu, aku sudah lama tidak sentuh wanita. Vito, kamu mesum, tangan Albert dengan cepat menutupi bagian belakang lehernya, dia memarahi dengan takut dan marah. Melihat dia ketakutan, Vito berkata dengan nada kejam, aku masih bisa lebih mesum, kamu mau coba? Bilang, kakek bilang apa padamu, kamu lepaskan aku dulu. Albert memelototinya dengan marah. Akhirnya Albert mengalah, dia dengan cepat melepaskan tangan yang mencubit dagunya dan tangan yang melingkari pinggangnya. Begitu mendapatkan kembali kebebasannya, Albert mundur 2 langkah, lalu dengan cepat berbalik dan lari. Namun, belum berlari beberapa langkah, dia sudah diseret kembali oleh Vito. Kamu ingin cari mati, kah? Pria dengan aura suram dan menakutkan, dan suara sedingin setan terdengar di atas kepalanya. Sebelum Albert selesai menggigil, bibirnya sudah ditutup rapat oleh pria itu. Ciuman hukuman yang dipenuhi dengan amarah, kejam dan penuh hasrat tanpa belas kasihan. Bibirnya digigit oleh pria ini, rasa sakit itu membuat Albert mengerutkan kening, tapi dia tidak bisa mendorong pria yang tubuhnya sekuat tembok ini. Tidak tahu waktu berlalu berapa lama, apakah sekarang sudah mau beritahu aku? Tidak tahu kapan telapak tangan besar Vito sudah pindah ke belakang lehernya, bertanya dengan penuh ancaman dan bahaya. Pada saat ini, Albert punya dorongan kuat untuk memotong pria yang 10 juta kali lebih kejam daripada iblis menjadi berkeping-keping. Ku bilang masuklah ke dalam mobil, dia menggigit giginya dan berkata dengan dingin. Dilihat dari sikap pria ini, cepat atau lambat, dia pasti akan tahu. Biarkan Vito tahu bahwa dirinya adalah seorang wanita yang menyukai uang, menerima 2 triliun dari kakek Okto, dan berjanji tidak akan mempedulikannya lagi. Vito pasti tidak akan mengganggu dirinya lagi. Vito tampaknya takut Albert akan berbalik badan dan melarikan diri lagi. Dia menggenggam lengannya dengan erat, kemudian memasukkannya ke dalam kursi penumpang depan dengan paksa, berjalan ke kursi pengemudi, dan menyalakan mobil untuk pergi. Dari kejauhan, kakek Okto dan pengikutnya berjalan keluar dari belakang mobil setelah melihat mobil Vito pergi. Master, menurut sikap tuan muda ketiga,
Nona Albert mungkin akan sulit terbebas dari pengendaliannya. Pengikut itu berkata dengan mengernyit, meskipun Tuan Muda Ketiga memiliki banyak wanita, tapi setahu dia, Tuan Muda Ketiga tidak pernah mencium wanita. Tetapi, Tuan Muda Ketiga barusan mencium Nona Albert di jalan. Tidak bisa terlepas dari pengendaliannya lebih bagus. Kakek Okto tersenyum seperti rubah yang licik. Master, apakah kata-katamu? Sesuai dengan yang dia mengerti, pengikut itu berkata dengan ragu-ragu, kalau begitu 2 triliun itu. Anggap saja itu adalah mahar nikah. Setelah menonton pertunjukan, kakek Okto dengan gembira berjalan ke arah tempat parkir. Hotel yang dia tinggal dekat sini adalah bohong, di dalam mobil Maybach yang sederhana. Bisa bilang belum, Vito mengendarai mobil sambil menyipitkan mata pada wanita di sampingnya. Aku bersama kakek Okto ngobrol dengan sangat gembira, tapi kata-kata ini mungkin bukan yang ingin kamu dengar. Albert berkata dengan dingin, bilang, aku dengar. Dia memerintahkan, sebenarnya, juga bukan apa-apa. Albert menarik rambut di sekitar pipinya ke belakang telinganya dan berkata dengan tenang, kakek Okto bilang dia beri aku 200 miliar. Ingin aku memikirkan cara untuk membuatmu patah hati, berhenti ganggu aku, dan kembali ke kota Leicester untuk terus menjadi bos besar KRC International-mu. Ketika mendengar kata-kata ini, wajahnya tiba-tiba menjadi muram. Dia mengencangkan tangannya yang memegang setir. Tidak sangka, kakek menghinanya dengan cara ini, pantasan dia tidak senang. Lalu, kamu bilang apa? Vito bertanya lagi. Ketika kakek Okto mengajukan persyaratan ini, aku tentu saja menolaknya. Memikirkan perilaku kejam pria ini barusan, Albert memutuskan untuk membalas dendam padanya. Setelah kamu tolak, apalagi yang kakek bilang? Vito bertanya lagi. Mendengar dia telah menolak kakek, hati Vito tiba-tiba menjadi senang. Dia melirik bibirnya yang agak merah. Dia sedikit kesal karena dia baru saja terlalu kasar. Kakek Okto memberi 200 miliar, dan ingin aku pergi darimu. Aku bilang Presdir Okto, yang bernilai ratusan miliar, hanya bernilai 200 miliar. Kakek tidak hanya hina kamu, tetapi juga hina aku. Vito setuju dengannya. Dia yang bernilai ratusan triliun, di mata kakek, hanya bernilai 200 miliar. Terlalu menghina. Kemudian aku bilang setidaknya 2 triliun. Beri aku 2 triliun. Aku akan bantu dia bawa kamu kembali ke kota Leicester. Begitu kata-kata Albert keluar, dia melihat wajah Vito tiba-tiba menjadi suram dan sangat menakutkan. Benar saja, pria itu mudah berubah. Kamu bilang apa? Vito menggertakkan giginya dan mengeluarkan kata yang dingin. Aku bilang beri aku 2 triliun, maka kakek Okto akan melihat kamu kembali ke kota Leicester sesuai keinginannya. Albert mengulanginya tanpa takut mati. Albert, Vito menahan keinginan kuat untuk mencekiknya sampai mati. Aku beri kamu kesempatan untuk mengatur ulang bahasanya. Dia merasakan seluruh mobil dipenuhi dengan suasana yang haus darah dan membunuh. Punggung Albert menempel kursi dengan erat dan berkata dengan suara kecil, aku sudah bilang apa yang harus dibilang. Kamu berhenti di pinggir jalan, aku masih mau beli sesuatu. Pria ini bukan hanya iblis yang menakutkan, tetapi juga pria mesum dan kejam. Albert takut nyawanya hilang di dalam mobil ini. Kamu ambil uangnya. Vito tidak mendengar apa yang Albert katakan padanya, melihatnya dengan tajam dan dingin. Tidak ambil, Albert langsung berbohong. Tapi dia memegang tasnya erat-erat dengan tangannya. Meskipun aku tidak ambil uang itu, tapi aku berjanji pada kakek Okto, aku tidak akan bersamamu. Aku tidak pantas untukmu. Kembalilah ke kota Leicester setelah kamu selesai syuting. Vito langsung merebut tasnya dan berkata dengan suara rendah, aku tanya sekali lagi, apakah kamu ambil uang yang diberi kakek? Aku akan buang tas ini jika kamu berani berbohong, sialan. Cek 2 triliun ada di dalam. Albert menahan napas. Setelah terdiam beberapa detik, 2 triliun itu aku ambil, dan ceknya ada di dalam tas. Albert,
Kamu jual aku hanya dengan 2 triliun. Hati Vito jatuh ke jurang yang dingin dalam sekejap. Dasar wanita sialan ini. Menjual perasaannya dengan 2 triliun. Kamu bukan milikku. Tidak ada maksud aku menjual kamu. Albert mengabaikan ekspresi terluka yang melintas di wajahnya, dan berkata, aku tidak menyukaimu, kamu yang terus ganggu aku. Kebetulan kakek Okto membuat persyaratan ini. Aku bukan orang bodoh. Ketika aku memutuskan untuk berjanji pada kakek Okto, aku akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Begitu dia selesai berbicara, Vito melemparkan tas di tangannya keluar jendela mobil tanpa mengedipkan matanya. Ah, Vito, kamu orang gila, bajingan, Albert berteriak tak terkendali karena terkejut dan marah. Dia mengeluarkan kepalanya keluar jendela, melihat tas yang tergeletak di tengah jalan perlahan-lahan menjauh, hatinya meneteskan darah. Jika bukan karena iblis ini mengunci pintu mobil, dia sudah keluar dari mobil. Tidak hanya ada cek 2 triliun di tas, dokumen dan ponselnya masih ada di dalamnya. Bajingan ini benar-benar membuangnya sesuka hati. 2 triliun, aku kasih kamu. Nada suaranya dingin dan arogan. Apakah aku tipe wanita yang akan menjual dirinya demi uang? Matanya terbakar karena marah. Bukankah? Vito meliriknya dan bertanya kembali dengan mencibir. Kalau iya, kenapa? Albert menegakkan tubuhnya dan berkata dengan tegas. Karena sudah menjual sekali, dan tahu apa rasanya. Jadi tidak akan ada kedua kalinya. Meskipun orang lain mendapatkan cek itu juga adalah selembar kertas yang tidak berguna. Palingan meminta kakek Okto untuk memberinya sekali lagi di hari lain. Albert, sekarang cek itu telah hancur. Aku anggap tidak pernah terjadi perjanjian kamu dan kakek. Jika terjadi lagi, lihat bagaimana aku bunuh kamu. Vito mengancam dengan kata-kata kejam. Albert ingin meninggalkannya. Dia justru tidak akan membiarkannya melakukannya. Albert, yang sudah meluruskan pemikirannya, berekspresi acuh tak acuh dan melihat ke kejauhan dengan tangan terlipat. Setelah terdiam beberapa saat, Vito, aku tidak pernah berpikir untuk bersamamu. Tidak peduli berapa banyak yang kamu lakukan, itu akan sia-sia. Sejak malam itu, kemudian dia keliru mengira dirinya hamil. Dengan paksa membawa dirinya ke rumah sakit untuk aborsi, dirinya ingin membunuh pria itu pada saat itu. Bahkan setelah kemarahannya mereda, Albert hanya merasa jijik dan membencinya. Bahkan jika interaksi beberapa hari ini, dia selalu menyenangkan dirinya, tetapi hatinya tidak merasakan apa-apapun.